Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Beirut dan selamat malam waktu Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Kembali pada hari ini kita mengadakan podcast ya dengan narasumber yang istimewa. Jauh-jauh datang dari Belanda ya, seorang peneliti, dosen muda, dan hari ini alhamdulillah kita bersama Mas Saki Arobi BA MA ya. Jadi beliau ini adalah mahasiswa S3 antropologi dari Utrecht University Belanda dan dosen sosiologi UGM Yogyakarta. Apa kabar Mas Saki? Baik, alhamdulillah baik, Pak Azra. Ya, merupakan kehormatan ya dari kami KBRI Beirut kedatangan seorang Mas Saki ya, jauh-jauh datang ke Lebanon dan ternyata bisa menjadi tamu podcast kita pada hari ini ya pemirsa. Hari ini tema kita adalah sosiologi dan peradaban manusia yang kebetulan narasumbernya memang pakar di bidang itu ya. Sedikit saya ingin sampaikan pemirsa tentang kurikulum kita ya, susah banget ya disebutin dari Mas Saki Arobi ya. Jadi yang pertama S1 beliau di bidang sosiologi ya 2010-2015 dari UGM Gajah Mada University. Kemudian S2 beliau Master of Art ya, bidang sosiologi juga ya Mas Saki ya. Betul. 2016-2017 dari Essex University dari Inggris ya, London ya Mas ya. Essex kotanya. Essex kotanya ya. Ya kemudian sekarang beliau sedang menempuh PhD di Utrecht University jurusan antropologi ya Mas. Betul. Dari tahun 2020 sampai sekarang ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam podcast ini ya. Kita korek pemirsa ya. Ilmu beliau, mumpung beliau ada di sini gitu ya. Apa sih sebenarnya sosiologi itu gitu? Dan kenapa Mas Saki sampai memilih ilmu sosiologi? Coba diterangkan pada pemirsa. Ya, terima kasih Pak Azra dan teman-teman podcast KBRI Beirut, Lebanon ya. Milih jurusan sosiologi karena memang dari SMA ya saya tertarik ke belajar masyarakat Mas. Masyarakat, dinamika masyarakat, relasi-relasi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Saya memang sudah tertarik sejak SMA dan ketika itu memang belum punya gambaran yang utuh ya tentang sosiologi apa, tapi saya pengen masuk Visipol gitu karena Visipol ini Jurusan favorit ya. Jurusan fakultas sosial dan politik kan. Terus saya masih menimbang-nimbang lah. Ada HI, ada sosiologi. Saya akhirnya menceburkan diri ke sosiologi dan tidak pernah menyesal begitu. Nggak pernah menyesal sampai sekarang ya. Pernah menyesal ya. Alhamdulillah nggak pernah menyesal. Karena bagi saya sosiologi memberi banyak insight gitu ya, memberi banyak perspektif untuk kita memahami manusia dan masyarakat secara luas itu. Ya, kira itu. Jadi itu alasannya ya, Ya. kenapa kemudian jatuh cinta sama ilmu sosiologi Ya, gitu. betul. Ya, terus kenapa sampai datang ke Lebanon? Kan Lebanon ini kan dikenal sebagai negara konflik, negara rawan berbatasan dengan Israel yang kita tahu dari tahun kapan ya sudah puluhan tahun selalu berkonflik dengan negara tetangganya seperti Syria dan Lebanon. Ya. Kenapa kok berani datang ke sini? Ada apa yang membawa Saki ke sini? Betul. Justru itu menariknya Pak Azra, karena saya sudah tahu sedikit banyak ya. Lebanon negara dan masyarakatnya punya dinamika sosial yang tinggi begitu ya. Konflik baik di dalam negeri maupun konflik dengan negara-negara lain begitu ya, maupun proksi-proksi yang lain. Tadi saya sangat menikmati diskusi dengan Pak Dubes ya. Di gambaran pemaparan bagaimana peta geopolitik di Timur Tengah, itu juga peta politik dalam negeri di Lebanon yang sangat komplikatif ya, yang sangat kompleks begitu ya, yang seringkali di Indonesia publik di Indonesia belum memahami secara utuh ya. Justru banyak informasi-informasi yang sifatnya distortif. Nah, kebetulan studi saya memang dari sarjana, memang saya banyak meneliti gerakan-gerakan Islam
Mau gerakan Islam di Indonesia yang banyak juga punya pengaruh, punya asal muasal begitu ya, ideologi maupun gerakan dari Timur Tengah, misalkan seperti Ikhwanul Muslimin, di PKS saya juga pernah meneliti tentang itu ketika S1. Kemudian S2 saya tesis saya membahas tentang citizenship gitu, konsep kewargaan dan politik identitas. Lalu S3 saya juga nggak jauh-jauh nih temanya dari agama begitu. Karena itu ketika ada bukaan aplikasi Call for Paper begitu dari American University of Beirut, AUB di Beirut, tentang temanya sectarian questions, pertanyaan tentang sektarianisme, di mana Lebanon adalah tempatnya sektarianisme, laboratorium dan laboratorium sektarianisme politik dan agama yang paling kompleks, paling lengkap juga di dunia begitu. Karena itu saya sangat tertarik. Saya mengirimkan abstrak, kemudian panitia menseleksi. Alhamdulillah saya terpilih bersama sekitar 15 peserta dari seluruh dunia, Mas? Dari seluruh dunia yang kebanyakan mahasiswa doktoral, dosen, juga postdoktoral juga ya. Yang kebanyakan memang mengkaji sektarianisme dari berbagai sudut ilmu ya, ada antropologi, ilmu sejarah, ilmu politik, begitu ya. Kebanyakan memang meneliti negara-negara Arab ya, seperti Mesir, Lebanon, tapi juga ada saya mewakili Indonesia, studi tentang Indonesia, kemudian ada juga dari India dan Turki. Oh ya, jadi sampai sini banyak, betul. Banyak pesertanya dari berbagai negara. Dari berbagai negara, dari Middle East maupun non Middle East, kayak gitu. Kegiatan di Lebanon ini itu berupa konferensi ya, Mas, ya, bukan seminar? Iya, konferensi, lebih tepatnya workshop, karena kami semua mempresentasikan hasil penelitian. Jadi semuanya punya penelitian, menulis paper, kemudian dipresentasikan dan direview oleh dosen-dosen dari AUB maupun dari beberapa universitas di Amerika. Jadi review ini nanti paper kita akan direvisi dari hasil workshop dan konferensi ini, kemudian nanti insya Allah akan diterbitkan dalam bentuk publikasi ilmiah maupun juga open editorial ya, op-ed. Akan ada juga publikasi yang sifatnya lebih populer untuk artikel. Berarti ketika jurnal itu nanti tayang secara online, masyarakat luas bisa mengaksesnya, download yang akan free akses gitu. Baik jurnal maupun buku maupun artikel pendek yang berbentuk op-ed. Kita juga diminta untuk menulis op-ed dari workshop kita selama seminggu ini. Kita diminta menuliskan op-ed, nanti diterbitkan di media berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Masya Allah itu. Ingat pemirsa, nanti ketika jurnal dari Mas Haki ini terbit secara online, itu bisa diakses ya, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab ya, Mas? Iya, rencananya begitu. Iya. Ini mudah-mudahan lancar ya kegiatannya Mas Haki. Iya. Namun begini, Mas, kita tahu kan bahwa masyarakat kita ini kan majemuk, multikulturalisme, multi agama, multi bahasa, multi budaya gitu. Tetapi kadang-kadang kalau tadi Mas Haki bilang saya memilih sosiologi karena senang dengan kehidupan masyarakat, kadang masyarakat masih bingung gitu. Mungkin sebagian belum tahu bedanya antara ilmu sosiologi dan ilmu antropologi. Gimana membedakannya, Mas? Karena kan dua ilmu ini sama-sama mengkaji tentang manusia. Betul. Di mana ada perbedaan antara sosiologi dan antropologi sehingga masyarakat bisa cerdas membedakannya gitu. Betul. Kira sosiologi dan antropologi punya banyak irisan ya, punya banyak keterkaitan dan keterikatan gitu ya. Saya sendiri memang di Indonesia dan di master banyak belajar dan dengan disiplin ilmu sosiologi ya. Sosiologi itu sosius dan logos sebenarnya sih dari bahasa Yunani ya. Dari bahasa Yunani sebenarnya ilmu tentang masyarakat begitu. Sedangkan antro kan human ya, logos. Antro dan logos. Iya, sebenarnya dua disiplin ini berkaitan gitu ya, dan
di zaman interdisipliner ya seperti hari ini sebenarnya batas-batas ilmu kedisiplinan itu menjadi sangat tipis begitu. Artinya ya orang yang belajar sosiologi pun akan belajar antropologi, begitu teori-teori antropologi juga dipelajarin, begitupun dalam ilmu dalam antropologi juga akan belajar teori-teori ilmu sosial. Saya kira sangat cair batasnya ya Mas. Iya. Dan sosiologi cara disiplin biasanya menggunakan pendekatan ada kualitatif, kuantitatif begitu. Kira-kira ada dua metode ilmiah itu. Sedangkan antropologi lebih banyak sangat berat tekanannya, komitmennya adalah dengan metode etnografi. Yang itu sangat kualitatif, core-nya kualitatif begitu kira-kira. Oh iya. Secara singkat begitu. Iya. Mungkin ada lagi yang nanya, etnografi itu apa sih? Gitu. Etnografi supaya masyarakat cerdas gitu ya. Penelitian dengan terlibat ya secara mendalam. Iya. Jadi etnografi menuntut kita untuk tinggal bersama masyarakat, subjek yang kita teliti, yang kita studi begitu. Suku tertentu begitu nih. Tidak mesti suku ya. Misalkan saya juga studinya sangat urban ya, dan urban antropologi. Jadi saya kira dikotomi kalau ada yang bilang sosiologi hanya meneliti masa sekarang, kontemporer, urban, kemudian antropologi meneliti suku-suku masa lalu. Itu juga sudah tidak relevan menurut saya, karena antropologi juga banyak menstudi masyarakat perkotaan yang lebih kontemporer juga. Sosiologi juga bisa menstudi etnis suku-suku yang tadi yang dianggap secara tradisional antropologi. Nah, etnografi itu metode yang menuntut kita living together dengan subjek yang kita teliti untuk memahami perspektif emik. Emik itu perspektif dari dalam, dari subjek yang kita teliti, betul. Bukan mengevaluasi atau melihat subjek yang kita teliti dari sudut pandang kita atau dari sudut pandang luar, tapi dari sudut pandang mereka sendiri. Bagaimana mereka memaknai kehidupan sosial mereka itu sendiri. Iya. Kira begitu. Jadi memang dua ilmu ini memang saling terkait. Karena memang objeknya sama, manusia. Betul. Coba tadi penekanannya kalau sosiologi itu lebih kepada masyarakat, interaksi antar masyarakat, tapi kalau antropologi dia lebih khusus ya. Kalau antropologi ini metodenya etnografi tadi harus living together. Betul. Iya. Jadi memang kalau mau bergelut di dua bidang ini kayaknya harus banyak sabar ya Mas ya. Iya, tentu saja peneliti di semua bidang harus banyak sabar. Dan di sosiologi, antropologi. Dan harus punya istilahnya apa ya, ketika kita berbicara living together terhadap satu komunitas tertentu, kita harus punya daya adaptasi yang tinggi. Betul, adaptasi yang tinggi itu mutlak dan wajib bagi peneliti ilmu sosial untuk menyelami supaya nggak cepat baper juga ya. Betul. Ini kok ada nilai-nilai begini ya, ini nggak biasa begini. Betul, dia harus adaptasi tinggi begitu, sekaligus dia punya kemampuan refleksi yang tinggi. Tidak hanya adaptasi tapi juga refleksi. Iya. Menarik ya, kajian ilmu sosiologi dan antropologi. Tapi ini masih ada sedikit pertanyaan Mas Akid. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan masyarakat kita ya. Tadi sudah ya mengenai sosiologi dan antropologi. Terus kalau kita bicara tadi ya Mas Akid bilang bahwa saat ini kan masyarakat penuh dengan tantangan kekinian, entah itu terkait dengan kehidupan urban yang sangat kompleks, perkotaan, kemudian fasilitas yang serba mudah, fasilitas digital, di mana orang bisa berkomunikasi antar benua, tidak harus ketemu secara fisik, dan lain sebagainya. Itu gimana kalau misalnya dari perspektif sosiologi, apakah dalam perspektif sosiologi ini masyarakat ini akan cenderung untuk hidup pragmatis, hidup realis, atau seperti apa Mas? Saya kira justru dengan tadi perkembangan teknologi yang banyak orang bilang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Justru sosiologi dan ilmu-ilmu sosial yang lain makin relevan ya untuk kita
belajar, memahami, sekaligus beradaptasi, sekaligus berefleksi tadi ya, bahwa masyarakat apakah akan semakin individual tadi, tentu ada proses menuju ke situ ya, individualisasi dengan tadi kemudahan teknologi, transportasi, globalisasi juga ya, urbanisasi juga termasuk. Ada ketercabutan relasi-relasi sosial yang lama begitu ya, baik itu dengan adat istiadat, komunitas maupun keluarga dan masyarakat. Tapi saya kira yang tidak bisa dipungkiri adalah bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial. Ya. Manusia adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup dan tidak akan hidup tanpa manusia yang lainnya. Gitu. Jadi selalu akan ada sense of belonging ya. Walaupun dalam masyarakat yang sangat urban, bahkan sekarang post-industrialis, 4.0, 5.0 gitu ya. Selalu bagi saya dalam tinjauan sosiologi selalu akan ada rasa sense of belonging ya, untuk manusia merasa bahwa membutuhkan afiliasi, membutuhkan ikatan-ikatan sosial lama yang bisa jadi di-create secara baru begitu. Tapi sebenarnya dasarnya adalah sama, keinginan atau desire untuk berasosiasi atau berkolektif gitu ya, menciptakan suatu kehidupan yang kolektif bersama manusia yang lain. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu sosiologi ini sebenarnya ya ilmu yang akan selalu relevan ya dengan perkembangan peradaban manusia ya. Betul. Mau itu di zaman dulu, zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Gitu ya Mas ya, penjelasannya. Betul. Ya, jadi ini menarik ya pemirsa ya, ilmu sosiologi ini ya. Dan mungkin sebagian masyarakat juga belum terlalu paham tentang ilmu sosiologi. Melalui podcast ini kita coba korek lagi ilmu dari Mas Aki ini ya. Jadi ini Mas Aki masih ada nih pertanyaan yang ada yang sudah kami susun dan mudah-mudahan bisa semakin mencerdaskan masyarakat kita ya. Nah kalau tadi Mas Aki mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu ya ilmu yang masih relevan untuk dipelajari sampai hari, karena adanya tadi kebutuhan manusia dengan manusia lainnya. Betul. Untuk berinteraksi dan refleksi dan seterusnya ya Mas ya. Nah kalau misalnya kita ingin katakanlah kembali ke negara kita ya, kita merefleksikan diri, melihat situasi di negara kita, masyarakat kita yang sangat kompleks ya, berbeda suku, bahasa, agama, kepentingan politik pasti ya, apalagi menjelang pemilu 2024 ya, gimana kedudukan sosiologi untuk memotret karakter manusia Indonesia, perspektif sosiologi dalam memotret karakter manusia Indonesia itu seperti apa Mas? Bisa dijelaskan nggak gimana? Manusia Indonesia ini seperti apa sih karakternya gitu dalam perspektif ilmu sosiologi gitu. Bagi saya manusia Indonesia itu secara esensial nggak ada ya. Manusia itu kan di mana-mana sama ya. Maksudnya Indonesia itu kan negara, kesatuan politik yang itu lahir abad 20 1945 gitu ya. Ada juga buku Manusia Indonesia karya Mohtar Lubis kan, yang itu isinya kira-kira bisa dibaca sendiri lah oleh pembaca. Ada hipokrit macam-macam, tapi sarkas dan autokritik sebenarnya, autokritik bahwa manusia Indonesia yang di luar negeri dibilang ramah, friendly, humble, justru menurut Mohtar Lubis di buku itu manusia Indonesia sebaliknya. Jadi sebenarnya autokritik, sarkas ya, sarkas sebagai di dalam novel itu. Jadi dalam cara pandang sosiologi manusia Indonesia itu tidak unik. Tidak unik dalam artian manusia itu selalu punya kompleksitas kehidupan tadi ya, perbedaan agama, suku, bahasa. Di Lebanon, manusia Lebanon juga begitu kan, di negara-negara lain. Ada yang baik, ada juga yang... Betul, artinya manusia ini apalagi relasi sosialnya sangat kompleks. Jadi problem di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari problem secara global atau universal begitu, bahwa tantangan tadi misalkan polarisasi, politik identitas, maraknya misalkan disinformasi, penggunaan media sosial disinformasi itu adalah masalah global gitu ya, bukan hanya masalah di Indonesia saja. Jadi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global begitu.
Kira-kira saya memahaminya seperti itu, termasuk nanti akan ada kontestasi politik yang di negara-negara lain juga sama nih, problemnya sama nih, di mana-mana masyarakat global tadi problem yang Pak Azra sebutkan dihadapi juga oleh masyarakat manusia-manusia lain di abad 21 ini, kira-kira gitu. Ya, karena kan kita tahu sendiri kan peran media sosial, ya, teknologi digital itu sangat mudah membentuk persepsi masyarakat. Apa yang terlihat, apa yang terbaca di media sosial, ya, Instagram, YouTube, Twitter, itu kan sangat mudah membentuk opini publik. Dan karena opini publik ini pengaruhnya sangat besar terhadap penyusunan kebijakan, ya, pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ini menjadi menarik gitu, dikaji secara sosiologi gitu. Ya, karena ternyata tadi kan Mas Saki mengatakan ya, permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia juga dihadapi masyarakat lainnya di negara lain, ya Mas. Ya, jadi kemudian itu menjadi semacam diskursus yang selalu menarik untuk didiskusikan, ya Mas. Betul. Jadi poin itu sekaligus bukan menegasikan ada konteks lokal, ya, konteks nasional, bahwa di Indonesia ada konteks kebudayaan, ada konteks sosial, mungkin konteks sosial ekonomi yang berbeda, tentu pasti ada setiap tempat, ya, negara atau wilayah. Tapi justru dengan mengatakan bahwa problem di Indonesia tidak unik dan tidak khas itu, kita justru bisa saling belajar bersama, gitu. Karena masalah ini masalah bersama nih, di banyak negara, di banyak tempat. Dengan belajar, dengan memperhatikan, melihat, seperti tadi saya juga belajar tentang soal sektarianisme di Lebanon dan negara-negara Timur Tengah yang lain, kita juga bisa belajar begitu, ya, belajar bagaimana mereka menghadapi itu, bagaimana kompleksitas dan permasalahan itu muncul dan ditangani secara bersama. Saya kira poinnya juga dengan menggarisbawahi itu kita bisa saling belajar di banyak tempat dan komunitas lainnya. Jadi menarik, ya, terkait dengan kompleksitas masyarakat dalam satu negara. Kemudian ketika kita hubungkan dengan kondisi masyarakat di Lebanon yang sektarianisme, ya, sektarian itu ini menjadi bidang sosiologi yang kemudian membawa Mas Saki ada di sini, ya. Karena tadi Mas Saki mengatakan, ya, sebenarnya walaupun Lebanon ini negara yang katakanlah tanda kutip rawan dengan sektarianismenya dari dulu, ya, sejak Lebanon merdeka, dari penjajah, dari Prancis, mereka sudah sektarianisme sampai hari ini. Tetapi kan ada nilai-nilai yang bisa dipelajari, ya Mas, ya, dari sektarianisme yang hidup dan berkembang di Lebanon ini. Dari perspektif ilmu sosiologi, kira-kira nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari Lebanon ini dengan sektarianismenya itu apa kira-kira, Mas? Saya kira sedikit pengetahuan dan pengalaman saya, ya, karena saya juga tidak menstudi Lebanon, masyarakat Timur Tengah, tapi saya belajar lah selama seminggu ini dari berbagai pakar, peneliti yang mereka mengkaji tentang Lebanon dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Saya mendapat kesan bahwa sektarianisme yang awalnya sebagai kompromi politik begitu, ya, untuk mengatur masyarakat yang majemuk. Ini kan masyarakat yang kompleks tadi, di majemuk nih, sek gitu kan, sektenya banyak di dalam Islam, di dalam Kristen, mungkin juga di agama-agama yang lain, itu sangat banyak, ramifikasinya Druze. Nah, itu sektarianisme sebagai kompromi politik, kan, yang kemudian setelah perang sipil 2006, betul. Bukan 2006, perang sipil sebelumnya ya, 75 sampai 90, ya. Itu kan jadi kesepakatan juga, ya, akhirnya dilembagakan, dikonstitusikan, ya. Konfigurasi sektarianisme dari presidennya yang harus Sunni, perdana menterinya harus Kristen, Syiah, ya, perdana menteri itu Syiah, ya. Kristen, ya, Kristen. Dari Sunni. Dari Sunni, ya. Presidennya dari Kristen. Kemudian speaker parlemennya harus dari Syiah. Yang saya juga baru tahu tadi dari Pak Dubes, itu juga sampai ke institusi pendidikan, bahkan sampai pemerintahan, bahkan sampai bank sentral. Jadi konsekuensinya sangat panjang dari situ. Yang itu awalnya kompromi politik nih, untuk mencapai perdamaian, kan, perdamaian, stabilitas, supaya bisa
juga membangun ya, pembangunan ekonomi jalan. Tapi kemudian saya cermati dengan adanya sektarianisme ini, masing-masing kelompok ini lebih banyak menumbuhkan semangat-semangat solidaritas in group ya, yang sangat kuat, atau bahkan bisa disebut juga terlalu kuat begitu ya, karena melimit identitas orang, kemudian menjebak dalam satu sekte itu sendiri. Misalkan tadi Pak Dubes saya kira contohnya sangat bagus. Misalkan ada seorang Sunni Muslim, meskipun tidak beribadah, tidak mengidentifikasikan sebagai Sunni, dia sebagai profesional, lalu dia maju sebagai pejabat publik, tetap saja dia akan dihitung sebagai Sunni, pikiran Sunni ya. Meskipun dia tidak pernah, katakanlah sekuler, tidak mengamalkan agamanya, itu juga tidak memanfaatkan identitas politik, tapi dia tetap dihitung sebagai perwakilan Sunni. Ya, karena identitas itu yang mengunci ya, dan somehow bersifat eksklusif ya. Artinya orang dilihat relasi sosial dalam lensa semata-mata sektarianisme. Bagaimana dengan kelas begitu? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah, itu tidak dilihat, apalagi dengan orientasi politiknya, posisi kulturalnya, posisi ekonominya juga. Jadi sektarianisme ini yang sangat melembaga juga mereduksi identitas hubungan-hubungan sosial. Nah, lalu akibat solidaritas in group yang terlalu kuat ini, proyek Lebanon sebagai nation state akhirnya terabaikan. Ya, jadi yang muncul adalah Sunni, Syiah, Druze, Maronite gitu ya. Dan banyak sekte-sekte yang lain, tapi Lebanese begitu ya, Lebanon sebagai proyek politik nation state tidak tergarap begitu. Saya kira itu pelajaran yang sangat berharga ya, bahwa kita di Indonesia saya katakan relatif bisa ya membangun, kita mungkin bukan sekte ya sebagai konfigurasinya, tapi mungkin agama dan etnis gitu ya. Agama dan etnis. Betul, ada 6 agama, ada ratusan etnis di Indonesia. Tapi solidaritas in group kita, baik secara religius maupun etnis kultural, tidak menghalangi seseorang untuk menjadi sebagai Indonesia dalam konteks nation state gitu ya. Karena identitasnya tidak hanya dianggap sebagai ya dia Jawa atau dia Muslim atau dia Kristen, tapi identitas bersama sebagai bangsa Indonesia yang plural, yang multi agama, multi etnik itu. Saya kira itu pelajaran yang sangat berharga, bahwa solidaritas in group bagus dan tidak selalu negatif, tapi kalau berlebihan dan eksesif begitu menjadi kontraproduktif bagi proyek bersama tadi menjadi sebagai sebuah nation state. Jadi menarik ya, ketika kita mempelajari ilmu sosiologi, kita seolah-olah menjadi lebih rasional gitu, melihat kompleksitas yang ada dalam masyarakat ya, suatu bangsa, suatu negara gitu ya. Namun supaya lebih menarik lagi, ini mungkin pertanyaan kunci nih Mas ya. Dan sifatnya mungkin akan lebih global ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih sebenarnya peran sosiologi di dalam pergaulan antar bangsa? Apakah bisa mewujudkan sebuah harmoni global dengan berbagai macam perbedaan budaya, sudut pandang, dan kepentingan? Saya kira sangat bisa ya. Sosiologi kan tidak hanya mempelajari ya, tapi juga yang dipelajari itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Tidak bisa dipisahkan begitu ya, dari pengalaman subjektif kita, dari refleksi kita, maupun bagian dari diri kita sendiri. Karena kita kan juga bukan manusia yang tahu-tahu lahir dari batu gitu. Kita kan bukan manusia yang tanpa konteks gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, sangat bisa bahwa sosiologi dalam level individual maupun komunitas bisa membantu mencerahkan begitu ya, dengan kita mempelajari, menstudi, belajar kebudayaan, relasi sosial masyarakat yang majemuk di luar masyarakat dan komunitas kita punya sense understanding yang lebih tinggi. Dan sense understanding itu akan mengarahkan kita kepada rasa empati kepada masyarakat yang berbeda dengan kita. Nah, jadi kita tidak mudah menjudge, mudah menghakimi, tapi kita justru berusaha memahami apa yang sedang terjadi, dan dari hasil pengetahuan dan refleksi itu justru kita bisa ikut terlibat
memberikan solusi ya, empati, terlibat juga dalam penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat. Betul, saya kira itu kontribusi sosiologi ya. Jadi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih transformatif dan emansipatif dalam masyarakat. Iya. Jadi menarik ya pemirsa ya, sosiologi ini. Jadi dengan kita memahami kebiasaan permasalahan, kompleksitas yang ada dalam suatu masyarakat, nantinya kita bisa lebih jernih memahami apa yang terjadi dalam masyarakat itu dan tidak mudah memberikan judgement ya. Betul. Sehingga kita bisa lebih rasional, lebih imparsial ya Mas ya. Jadi tidak parsial gitu. Dan ini kan juga tapi terlibat ya. Terlibat langsung mendorong perubahan di situ ya. Sosial masyarakat itu. Jadi pemirsa penjelasan dari Mas Zaki ini menurut saya sangat menarik ya. Rasanya kalau hanya 30 menit sepertinya terlalu cepat, tetapi karena waktu yang terbatas sebagai oleh-oleh untuk masyarakat pemirsa Indonesia ya, dan juga Friends of Indonesia mungkin dimanapun berada, mungkin satu lagi permintaan kita untuk Mas Zaki ya. Mas Zaki mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada publik di Indonesia, kepada Friends of Indonesia di negara manapun di dunia ini. Apa sih yang harus kita tanamkan sebagai manusia di abad yang modern ini, sehingga nantinya ke depan kita bisa mewujudkan tatanan kehidupan global yang harmonis. Silakan Mas Zaki. Ya, terima kasih Pak Azra. Saya kira manusia Indonesia begitu ya, sebagai manusia global begitu ya di abad 21 ini, kuncinya adalah bersikap terbuka dengan open minded begitu ya, berpikiran terbuka, melihat sesuatu secara mendalam begitu ya, objektif ya, berempati begitu ya. Kita akan bisa mewujudkan pergaulan antar sesama anak bangsa maupun dengan bangsa-bangsa yang lain dengan lebih humanis ya, lebih humanis juga lebih berkeadilan. Dengan kita bersifat terbuka, kita bisa memperluas radius pergaulan kita, memahami kultur kebudayaan sosial masyarakat lain, juga bisa mengambil pelajaran dari komunitas-komunitas yang lain, sehingga kita bisa mewujudkan dari tatanan persahabatan ya, walaupun tidak bisa global yang sangat tinggi, kita bisa merealisasikan dalam hubungan interpersonal ya, pergaulan. Iya, minimal dengan teman-teman kita. Betul ya, dari komunitas yang kecil ya gitu. Ya. Terima kasih Mas Zaki, waktunya sangat menarik ya podcast kita pada hari ini. Kita tercerahkan ya dengan kehadiran Mas Zaki di sini. Demikian pemirsa podcast hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak.